Mana ada lubang, ngintip ke dalam punau dan dalam bahan. Dan itu pelanggaran dalam Islam. Tidak boleh ngintip-ngintip ke rumah orang. Itu kalau sempat tuan rumahnya kesal, mata kita dicucuk dengan lidi dan buta, itu nggak bisa dituntut. Dalam Islam tidak bisa dituntut. Tapi dalam hukum positif di Indonesia tetap bisa dituntut. Maka dulu sempat ada kasus di Melabuh, itu juga diangkat beritanya di Serambi pada waktu itu. Ada pencuri mau masuk ke sebuah rumah, jadi ketika sedang meraba-raba jendela itu, terabalah kabel rice cooker. Kesetrum, berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Apa yang terjadi? Tuan rumah ini dipidana dengan pasal kelalaian yang menyebabkan orang lain celaka. Jadi karena kasus cok listriknya itu di rice cooker itu teraba oleh pencuri, pencuri meninggal dunia. Maka pemilik rumah dipidana. Makanya nanti ibu-ibu pulang ke rumah coba perhatikan cok-cok listrik itu harus aman semuanya. Dan kalau malam-malam sebelum istirahat, sediakan nasi dulu dan tulis pengumuman, diharapkan kepada pencuri sebelum beraktivitas makan dulu agar tidak mati kelaparan. Itu hukum positif Indonesia, benar-benar positif. Padahal dalam Islam, jangankan pencuri yang masuk, penglihatan yang masuk saja itu melanggar kehormatan tuan rumah. Boleh tuan rumah tusuk mata yang bersangkutan dan dia tidak bisa dipidana. Itu dalam Islam. Itulah indahnya Islam. Maka Sayyidina Bilal kumandangkan azan. Ketika sedang berkumandang azan, datang seorang sahabat menegur, "Wahai Bilal, jangan kamu azan dulu, Rasulullah masih tidur." Nah, Bilal azannya di sini. Ini kamar Nabi dengan Ummul Mukminin Aisyah. Mendengar Rasulullah sedang tidur, Bilal bukannya berhenti, malah menghadap ke kamar tidur Nabi. As-salatu khairum minan naum. Dia berteriak ke kamar Nabi. Kalaulah saya jadi Nabi pada saat itu, selesai Bilal. Wagah junya gau ke baik mak limik ini wah. Baik totoli gitu. Tapi ternyata Nabi tidak seperti kita. Terkejut beliau dari kumandang azan Bilal, Nabi singkap tirai, beliau katakan, "Wahai Bilal, besok subuh ulang lagi." Itu improvisasi. Itu menunjukkan bahwa di dalam Islam ada ibadat-ibadat yang sudah baku, boleh dimodifikasi sesuai dengan ajaran syariat. Makanya diizinkan oleh Nabi. Andai kata improvisasi itu salah, maka sungguh Nabi akan menegur Bilal. Laginya kuyu, laginya enggak bubuk dikah. Tapi ternyata Nabi membenarkan praktik Bilal dan disuruh ulang lagi. Dari situlah kita belajar tentang fikih, bahwa selama sesuai dan sejalan dengan syariat, boleh ditambahkan. Kita hanya diajarkan dalam salat untuk baca Fatihah dan iftitah serta surat setelahnya. Baca iftitah, ada Fatihah, ada surat. Iftitah itu dimulai dari wajjahtu. Makanya disebut doa tawajjuh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ketika Nabi sedang salat suatu hari, ternyata di belakang itu ada seorang sahabat yang menambahkan bacaan yang selama ini rutin kita praktekkan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak diajarkan oleh Nabi. Dia tambah sendiri di dalam solat. Begitu selesai solat, Nabi menoleh ke belakang dan bertanya, "Manil qail?" So pegah hadanya belah. Pria ini langsung tunjukkan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kata Nabi, "Saya melihat para malaikat berlomba-lomba saling mendahului untuk menuliskan pahala engkau yang membacakan ayat tersebut, yang membacakan doa tersebut." Maka itu adalah izin dari Rasulullah untuk sebuah improvisasi di dalam bacaan salat. Di dalam salat saja boleh berimprovisasi, diizinkan oleh Nabi. Apalagi setelah salat. Maka tidak ada pengajaran dari Rasulullah setelah salat itu Al-Fatihah. Tidak ada. Tapi kita berimprovisasi. Kenapa? Karena yang ada pengajaran dari Rasulullah disunnatkan setelah selesai salat untuk berzikir dan berdoa.
Maka para ulama berpikir, oke lah kalau waktunya lapang kita bisa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tapi kalau ada orang buru-buru setelah salat ingin keluar karena ada kebutuhan yang mendesak atau mendesak-desakkan kebutuhan, bagaimana untuk bisa berzikir dan berdoa dalam waktu yang singkat? Maka dipikirlah apa surat di dalam Al-Quran itu yang ada zikir sekaligus ada doa. Ternyata yang paling pendek adalah surat Al-Fatihah. Ada zikir di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zikir. Ditambah ada doa di ujungnya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukti bahwa itu adalah doa. Di akhir setiap doa disunatkan untuk mengucapkan amin. Maka orang yang baca Fatihah dalam waktu yang singkat dia sudah mengamalkan berzikir dan berdoa. Makanya dibacalah Al-Fatihah. Datang kawan-kawan sebelah ini memperolok-olok praktik bacaan Fatihah. Ketika mereka jadi imam di tempat-tempat yang ada Al-Fatihah, mereka ganti Al-Baqarah. Komomang ni orang. Nyancok urang di belah 2 juz setengah Al-Baqarah. Mereka tidak tahu tentang filosofi ini. Tapi kan enggak pernah ada hadis Nabi menyatakan setelah salat ada baca Fatihah. Tidak. Tetapi Nabi ini katakan setelah salat berzikir dan berdoa. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila sudah selesai salat, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Apabila kalian sudah tenang, maka dirikan salat lagi. Maka kita baca Fatihah. Jadi kalau ingin katakan bahwa Fatihah itu enggak ada dalil, dalilnya adalah ayat yang secara umum menganjurkan kita untuk berzikir setelah salat. Tapi itu kan suruh berzikir, bukan suruh baca Fatihah. Pertanyaannya, Fatihah itu zikir atau bukan? Zikir. Karena zikir yang paling utama adalah baca Al-Quran. Tapi kata Rasulullah, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Bukan. Zikir yang paling utama baca Al-Quran. Ini karena sedang duduk di depan 3 kali diulang. Mi rumah pening nak 3 jihak habis. Kenapa? Karena orang yang duduk di depan dalam kapasitas sebagai guru dan ustaz harus memberikan contoh dan teladan. Jadi menyomot dia 3 tungging, apalagi dengan tangan kiri pegang ini, itu dicontoh oleh jemaah. Sampai ke situ kita perhatikan. Segelnya saya masukkan kantong. Ini kan contoh juga. Jangan buang sampah sembarangan. Walaupun nanti sampai ke rumah tugas istri saya memindahkan ke tong sampah. Tapi setidak-tidaknya ada sebuah keteladanan. Ini bukannya memberikan contoh yang baik, bukannya berhenti, malah memberikan contoh yang buruk. Sedang mengaji, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pirukau lah mendengar itu ilham namanya. Kenapa? Karena belum ada ulama yang katakan rokok itu ibadat. Yang banyak ulama katakan rokok itu makruh, ada sebagian ulama yang katakan merokok itu haram. Nah, tapi bagi para perokok enggak masalah, ambil saya pendapat makruh. Untuk para ahli hisab. Tetapi ingat, kalaupun harus merokok, jangan minta rokok orang lain. Beli sendiri. Kenapa? Karena saya setiap kali mengingat orang narukok sebab dengku, narukok sebab bang, itu saya ingatannya kembali ke rumah sakit jiwa itu. Coba sekali-kali berkunjung ke rumah sakit jiwa. Orang-orang yang pakai baju seragam hijau-hijau itu asal melihat ada pengunjung, nyampernya narukok sebab bang. Maka pertanyaan itu pertanyaan dari orang yang sedang sakit jiwa. Jadi kalau merokok, merokok saja, jangan minta-minta. Cok juga dagop. Nah, ini waktu sholat Isya, maka ditunda sampai ketika hilang awan-awan putih. Jadi kalau sekarang azan Isya itu 8 lewat 5 menit, lewat 7 menit, sebaiknya ditunda dulu sampai jam lewat 20 ataupun lewat 25, lewat 30. Makanya di pesantren itu rata-rata azan Isya jam 9.
Tapi orang seluruh Aceh menggugat, apa dayahnya buat 20 jam, Bang Isya apa kurang katanya. Yang mereka tahu bahwa azan Isya itu jam 8, padahal lebih baik ditunda sampai hilang awan-awan putih. Kenapa sunat demikian? Khilafan min khurujan min khilafi man aujaba dzalika. Untuk keluar dari khilaf sebahagian ulama yang mewajibkan salat Isya itu setelah hilang waktu, setelah hilang awan yang putih. Itu pendapat Imam, khilafan lil imam fil awal. Khilaf bagi Imam An-Nawawi pada yang pertama, walil Muzani fisani. Pada Imam An-Nawawi wajib menanti hilang awan kuning, sedangkan pada Imam Al-Muzani wajib menanti hilang awan yang putih. Ada itu tetap dua-duanya dalam mazhab Syafi'i. Wa yamtaddu, dan berlanjut waktu salat Isya itu ila tulu'i fajrin sadiqin, sampai terbit fajar sadiq. Berkumandang azan subuh hari ini jam 5:15. Saya tadi salat Isya itu jam 5:05. Karena biasanya ada pengajian malam, ada salat Isya yang berlanjut. Tadi malam tidak ada pengajian, setelah salat maghrib di Masjid Cut Keeng, saya pulang, istri ajak jalan-jalan. Kan saya sudah sering katakan bahwa i'tikaf itu besar pahala, tapi lebih besar pahala jalan-jalan dengan istri. Maka saya ganti i'tikaf di masjid dengan jalan-jalan dengan istri. Enggak salat Isya berjamaah. Begitu pulang, duduk-duduk, nonton-nonton, mencengut tuh. Terbangun jam 5:05. Saya siap-siap berwudu, baru teringat, sembahyang Isya belum. Orang yang sudah terbiasa salat fardunya berjamaah, begitu lewat waktu salat tersebut dia merasa tenang, seolah-olah salat itu sudah selesai. Pikiran kita membawa kenyamanan seakan-akan salat itu sudah selesai. Baru teringat, belum sembahyang Isya. Saya salat Isya jam 5:05. 2 menit setelah salam berkumandang azan subuh. Baru saya saya nyalakan mobil. Kalau hidup mobil lari sendiri nanti. Saya nyalakan mobil, saya panaskan mesin. Ketika berkumandang azan subuh, baru berangkat kemari. Bayangkan dari kota Madia Cut Keeng sampai ke Nesu, itu azan subuh di sana terlambat 1 rakaat sampai kemari. Enak karena subuh, nggak ada macet-macetnya. Kalau zuhur begitu kondisinya, saya sampai kemari tinggal Bilal saja. Yang lain sudah pulang semua. Maka kalau ada yang di waktu malam karena pekerjaan dan lain sebagainya sangat mengantuk, jangan paksakan salat Isya dulu. Kenapa? Makruh salat baik Isya ataupun salat yang lain ketika sangat mengantuk. Untuk apa memaksa salat Isya di awal waktu kalau sangat mengantuk? Nanti yang sepatutnya salat Isya 4 rakaat, karena bawaannya mengantuk sampai rakaat keempat ragu, nyoleh puput. Tambah lagi. Sudah 5 rakaat ragu lah, nyoleh puput. Tambah lagi. Akhirnya di rakaat ke-8 berhenti. Sembahyang hanjut, cengut, gemaham. Maka tidur saja dulu. Tapi ini salat Isya belum. Usahakan untuk terbangun sebelum keluar waktu. Maka tubuh kita ini metabolismenya menuntut istirahat itu normalnya sekitar 6 jam. Orang kalau sudah tidur 6 jam dan tidurnya normal, tidak ada suara bising, tidak ada cahaya yang terang, dan posisi tidurnya pas, itu insya Allah 6 jam itu tubuhnya akan membangunkan dirinya. Maka kalau kita tepat waktu tidur jam 9, mau tidak mau jam 3 tengah malam itu pasti terbangun. Pasti terbangun. Hanya apakah kita melanjutkan bangun atau melanjutkan tidur itu terserah Anda. Pokoknya terbangun dulu. Tapi karena tidurnya dimulai dari jam 12, bangunnya jam 6. Maka saya rata-rata tidurnya itu jam 12, jam 1, jam 2. Sehingga selalu saya ingatkan kepada panitia pengajian subuh, tolong bangunkan saya paling telat 15 menit sebelum azan subuh. Karena bila tidak akan dibangunkan oleh azan subuh. Kenapa? Karena kamar saya di samping tempat muazin, seperti Rasulullah dengan Bilal tadi. Baru terbangun saat muazin kumandangkan azan.
Mapoh ibang azan ni poh 5:15 jaga. Dang tajak kama mano, dang tasuk baje, tak apa su moto, tajak keno, adrok keno, sudah boleh tinggal ngopi saja di warung. Maka saya ingatkan, bangunkan. Ya. Jadi, kalau sudah sangat ngantuk, tidur saja dulu, usahakan untuk terbangun sebelum subuh. Maka sebelum subuh, jangankan salat tahajud dan salat witir, salat isya pun masih boleh dikerjakan. Karena banyak yang bertanya ke saya, Ustaz, boleh nggak kita salat tahajud jam-jam 5 lewat sedikit sebelum azan? Jangankan salat tahajud, salat isya pun masih boleh. Selama belum terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang kedua. Fa waktu subahin, maka masuklah waktu subuh. Min tulu'il fajris shadiq. Sejak dari terbit fajar shadiq, la al-kadhib, bukan fajar kadhib. Ya, ternyata jangankan manusia, fajar pun berbohong. Ada fajar bohong namanya, fajar kadhib. Dia terbit sebentar saja melintas, lalu hilang lagi. Itu fajar kazib namanya. Sedangkan fajar shadiq itu dia ada hamparan di tepi-tepi ufuk-ufuk langit. Ya, seperti kapas di ufuk-ufuk langit terlihat. Ya. Ila tulu'i ba'dhi syamsi, berakhir waktu subuh itu dengan terbit sebahagian dari matahari. Jadi kalaulah ini kita anggap bulatan matahari dan ini ufuk langit, terbit sebahagian matahari seperti ini, terlihat sedikit saja, itu sudah habis waktu subuh. Ila tulu'i ba'dhi syamsi, sampai terbit sebahagian matahari. Maka begitu terbit ini, habis waktu subuh dan ini masuk waktu makruh tahrim. Tidak boleh mengerjakan salat ketika matahari sedang dalam proses terbit. Maka habis waktu subuh, syuruk, itu tidak bisa segera mengerjakan salat sunat syuruk. Tunggu dulu sampai matahari terangkat semuanya. Dan proses menanti keluar semuanya itu memerlukan waktu sekitar 10 menit. Maka kalau hari ini berakhir